Halo para pecinta fisika, selamat bertemu kembali. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai jarak dan perpindahan. Jarak itu didefinisikan sebagai panjang lintasan yang ditempuh benda. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi benda. Jarak itu besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor. Misalkan Anda mengendarai mobil dari kota A, terus kemudian ke kota B, ke kota C, terakhir berhenti di kota D. Kalau ada pertanyaan berapa jarak yang Anda tempuh, itu sama aja dengan menjumlahkan seluruh panjang lintasan. Jadi kalau begitu, jarak itu berarti panjang segmen garis AB ditambah BC ditambah CD. Sedangkan perpindahan itu adalah besarnya perubahan posisi benda. Jadi perubahan posisinya kalau digambar seperti ini. Nah, yang warna merah itu adalah vektor perpindahan. Nah, nilai perpindahannya adalah sama aja dengan menghitung panjang garis AD. Jadi nilai dari perpindahannya itu adalah panjang garis AD. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan beberapa contoh soal. Soal nomor 1, ini ada benda bergerak menurut lintasan A, B, C, D, E, D, C. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh, yang kedua perpindahan dan arahnya. Nah, kalau mencari jarak tempuh gampang, karena jarak tempuh itu adalah panjang lintasan total yang ditempuh benda dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau kita menjawab pertanyaan A, jarak yang ditempuh itu adalah, mulanya dari A kan? A ke B berapa, terus kemudian BC itu berapa, CD berapa, DE berapa, ditambah lagi dengan ED karena balik, kemudian ditambah lagi dengan DC, berakhir di C. Jadi kalau begitu, AB di sini adalah panjangnya 2, BC-nya itu 4, CD 2, DE 2, ED itu 2, DC 2, seperti itu. Jadi kalau begitu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, berarti 14 ya, 14 meter. Itulah jarak yang ditempuh. Nah, sedangkan vektor perpindahannya itu adalah garis yang ditarik dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau digambar seperti ini. Nah, garis yang berwarna biru itulah yang merupakan vektor perpindahan yang ditarik dari titik awal gerakan ke titik akhir gerakan. Titik awalnya di A, titik akhirnya di C. Jadi kalau menghitung berapa besarnya perpindahan, ya berapa panjang garis itu. Jadi kalau begitu besar perpindahannya di sini itu adalah ya AB ditambah BC itu. Jadi AB ditambah BC. Jadi AB-nya 2, BC-nya adalah 4, berarti perpindahannya 6 meter. Arahnya kemana? Jelas ke sumbu E positif, alias ke arah kanan. Soal nomor 2, ada benda bergerak menurut lintasan ABC. Lihat gambar. Yang ditanyakan adalah jarak tempuh, yang kedua adalah perpindahan dan arahnya. Kita jawab dulu yang A. Kalau jarak itu sangat mudah, karena gerakannya itu dari A ke B kemudian berakhir di C, berarti jarak itu penjumlahan antara segmen garis AB ditambah dengan BC. Jadi AB-nya di situ adalah, kita lihat ya, AB itu panjang sisi miring, segitiga siku-siku. Yang ini 3, yang itu 4. Berarti kalau begitu kan akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Segmen BC itu di sini itu kan 4 ya, panjangnya 4. Terus yang di sini itu 3. Jadi kalau begitu akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat. Ini kan 5. Ini juga 5 sama ya. Berarti 10 meter. Itulah jarak yang ditempuh dari A ke C. Nah, kalau perpindahannya kita harus tarik garis dari titik A ke C seperti ini. Nah, vektor yang berwarna biru yang saya tarik dari titik A ke C itu adalah vektor perpindahan. Nah, berapa besar perpindahannya kita bisa hitung.
Ini kan panjang garis ini, di situ adalah 7, yang ke atas juga 7. Jadi kalau begitu besar dari perpindahannya berarti akar 7 kuadrat plus 7 kuadrat berarti 7 akar 2. Satuannya adalah meter. Nah, sedangkan arah perpindahannya, misalkan saya sebut sebagai alfa, kita bisa tentukan dengan menggunakan tan alfa. Tan alfa itu adalah depan dibagi dengan samping. Jadi depannya itu 7, sampingnya juga 7. Ini 1 ya. Jadi alfanya kalau begitu 45 derajat. Jadi arah perpindahannya membentuk sudut 45 derajat terhadap sumbu X positif. Soal nomor 3, ini ada sebuah mobil bergerak dari kota A ke kota D menurut lintasan ABCD. Hitunglah jarak tempuh, yang kedua perpindahan dan arahnya. Kalau ditanya jarak, itu persoalan yang sangat mudah. Lintasan yang dilaluinya ABCD. Berarti jarak itu adalah panjang total lintasan yang ditempuh. Jadi AB ditambah dengan BC ditambah dengan CD. Jadi AB-nya 8 ditambah 6 ditambah 5 berarti hasilnya adalah 19 km. Nah, untuk mencari vektor perpindahannya kita bisa tarik garis lurus dari awal ke akhir gerakan. Jadi dari titik A ke D saya tarik garis lurus dan nanti ini saya umpamakan X, yang ke sana itu adalah Y. Kita bisa mencari X dan Y-nya itu ya untuk mencari besar perpindahan. Jadi kalau saya gambar seperti ini ya, saya tarik garis lurus dari A ke D. Nah, inilah vektor perpindahan warna biru ini ya. Nah, terus alfa itu adalah sudut arah vektor perpindahan terhadap arah timur. Kita bisa menghitung X-nya dulu ya. Jadi X di sini adalah, kita lihat di sini ya, 8 km ditambah dengan, nah, urean vektor CD ke arah X. Kalau di sini berapa ya? Kalau yang ke sana kan pakai cos, jadi CD cos 53, tapi kalau yang urean yang di sini CD sin 53. Karena yang di sini samping sudut kan ya, CD cos 53, yang di sini CD sin 53. Jadi tambah CD sin 53, CD itu 5 dikalikan dengan sin 53. Jadi ini 8, sin 53 itu kan 0,8 ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 12. Sedangkan Y-nya itu jarak ini ke sini. Nah, ini berapa? Berarti kalau begitu kan 6 ditambah dengan urean yang ke arah sini ya. Berarti CD cos 53 atau 5 cos 53. Jadi hasilnya adalah 6 plus 5 cos 53 0,6. Ini berarti 9. Nah, setelah ketemu X dan Y-nya, maka kalau kita mencari besar perpindahannya, ya kalau perpindahannya berarti kan tinggal gini aja, akar X kuadrat plus Y kuadrat. Jadi kalau kita hitung berapa ini ya? X-nya sudah ketemu 12 kuadrat, nah ini 9 kuadrat. Nah ini berarti kan 144 ditambah 81. Ini kan akar 225. Berarti hasilnya adalah 15, satuannya adalah kilometer. Itulah nilai dari perpindahannya. Sedangkan arah perpindahannya kita bisa pakai tan. Tan alfa itu adalah Y per X. Jadi Y-nya di situ adalah 9. X-nya 12. Berarti ini kan 3 per 4. Berarti sudutnya adalah 37 derajat. Berarti arah perpindahannya adalah sebesar 37 derajat terhadap arah timur. Seperti itu. Nomor 4, ini ada sebuah mobil mainan bergerak melingkar dengan jari-jari 70 cm. Mobil itu dari keadaan diam kemudian berputar 2,5 kali putaran. Hitunglah jarak tempuh dan perpindahannya. Misalkan mobil itu bergerak melingkar seperti ini. Berawal dari titik A misalnya ya. Berawal dari titik A, terus kemudian dia berputar sebanyak 2,5 kali putaran. Karena jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh, jika dia berputar 2,5 kali putaran, berarti 2,5 ini harus dikalikan keliling lingkaran. Karena satu putaran menempuh jarak 1 keliling lingkaran. Jadi kalau gitu 2,5 harus dikalikan dengan
2πr. Jadi ini 2,5 kalikan 2pi, pi saya ambil 22/7, R-nya adalah 70 cm. Nah ini jika diteruskan perhitungannya, ini 5 ya, ini 10, berarti 5 kali 22, 110 dikalikan 10, sehingga hasilnya adalah 1100 cm atau 11 meter. Nah itulah jarak yang ditempuh mobil mainan. Nah untuk mencari perpindahannya itu sangat mudah banget. Ini kan berawal dari A, berputar 2,5 kali. 1 kali putaran, 2 kali putaran, ditambah setengah, karena 2,5. Berarti putarannya berakhir di titik B. Ini merupakan titik akhir gerakannya. Perpindahan itu vektor yang ditarik dari titik awal ke akhir gerakan. Jadi kalau begitu, jika digambar seperti ini vektornya. Nah, itulah gambar vektor perpindahan yang warna biru, garis yang ditarik dari titik awal ke titik akhir. Jadi kalau ditanyakan berapa besar perpindahan, itu sangat mudah. Besar perpindahan itu sama aja dengan panjang diameter dari lingkaran, yaitu panjang garis AB. Itu kan 2 kali jari-jari. Jadi 2 kali 70 cm. Berarti hasilnya 140 cm atau 1,4 meter. Nah itulah nilai dari perpindahannya. It's very easy problem, not complicated.